Bayangin harga token yang lo beli naik 100 kali lipat. Semua orang euforia, sampai tetangga lo tiba-tiba buka grup WA buat bahas koin baru. Kedengarannya familiar? That's a crypto bubble. Sejarah nunjukin setiap bulan itu selalu ada yang namanya bubble. 2017, ICO mania. Semua orang bakal launching token ya, initial coin offering, dimana semua orang itu berlomba-lomba untuk ICO. Di 2021 ada NFT dan meme coin mania. Lalu kemanakah NFT ini? Ya, sudah bubble. 2025 naratif baru lagi pasti muncul. Jadi di video ini kita bakal bahas apa itu crypto bubble dan kenapa selalu terjadi. Nextnya itu cara spot bubble sebelum dia pop atau meledak, dan strategi protect portfolio biar nggak hancur pas bubble-nya itu pecah. Stay sampai habis karena di segmen akhir gue bakal kasih checklist 7 tanda bubble yang bisa nyelamatin investasi lo dari rugi besar. Apa itu bubble? Bubble itu adalah harga aset naik jauh lebih tinggi dari value fundamentalnya. Kenapa bisa naik? Ya karena FOMO, karena hype juga, ataupun karena spekulasi. Contoh nyatanya di kripto yaitu 2017 ada ICO boom. Semua project bikin token sendiri. Banyak yang scam, BTC naik ke 20.000 lalu crash 80%. 2021 ada NFT mania. JPEG alias foto dijual jutaan dolar. Volume NFT di platform OpenSea itu naik gila-gilaan. Sekarang hilang, turun di atas 90%. 2021 meme coin. Ada banyak meme coin kayak Doge, Shiba, dan ribuan copycatnya. Sebagian masih ada, jadi gede. Sebagian lainnya atau mayoritas lainnya itu 99% hancur. Masalahnya bubble itu bukan soal naiknya harga, tapi semua orang percaya harga itu bakal naik selamanya. Itu titik bahaya. Kenapa bubble terjadi di cryptocurrency? Ya banyak banget alasan si bubble ini bisa kejadian. Yang pertama ada naratif baru, ada ICO, ada NFT, DeFi Summer, restaking, ataupun RWA. Naratif selalu bisa jadi trigger suatu hype yang baru. Yang kedua, likuiditas murah. Saat The Fed cetak uang, apalagi pas COVID kemarin, investor lari ke aset yang high risk seperti cryptocurrency. Yang ketiga, ada yang namanya herd mentality. Orang itu FOMO karena dia ngelihat yang lain cuan juga. Kalau dia bisa, gue juga bisa cuan dong. Keempat, kurangnya regulasi. Project scam di kripto itu gampang banget lahirnya, makin memicu yang namanya bubble. Jadi bubble di kripto itu almost inevitable, nggak bisa kita hindari. Tinggal kapan dan di sektor mana yang bakal bubbling. Apakah bubble itu buruk? Jawabannya enggak selalu. Bubble itu sebenarnya paradoks ya. Di satu sisi itu bikin orang rugi besar pas lagi crash. Ketika ada bubble yang pecah, ya udah semua orang itu rugi, harganya turun. Tapi di sisi lain, bubble itu bawa adopsi, bos. Contohnya waktu di 2017 banyak project yang scam, tapi lahir juga Ethereum Decentralized Application atau Layer 3. 2021 itu ada NFT bubble, tapi di sisi lain itu bawa brand besar ke Web3 juga. Jadi bubble itu adalah fase alami suatu inovasi. Yang survive cuma project-project yang solid. Nah di sini gue bakal jelasin 7 tanda crypto bubble yang bisa lo jadiin checklist. Yang pertama, valuasinya ngelonjak. Harga token naik 10 kali, 100 kali tanpa fundamental yang jelas. Kita nggak tahu tokennya untuk apa, ekosistemnya seperti apa, backupnya siapa, ya itu harus dipantau secara ketat. Yang kedua, retail masuk secara masif. Indikator paling gampang adalah semua orang udah bahas tokennya atau koinnya. Dari artis sampai ke ojol, bahkan tukang jualan di depan rumah lo udah bahas cryptocurrency. Yang ketiga, naratif overhype. Semua narasi world changing, terbaru, paling keren, padahal use case-nya minimal. Yang keempat, itu ada project copycat. Nah, ini yang paling sering menjebak orang lain. Ribuan token dengan nama yang sangat mirip, di mana 90% adalah scam. Yang kelima, media coverage secara massal. Dari CNBC, ada endorse artis, iklan di mana-mana, itu semua cuma buat bikin kalian FOMO doang. Yang keenam, ada janji profit secara instan. Yield staking 1000% tanpa resiko. Itu udah jadi red flag besar. Nomor 7, disconnect dari real utility. Harganya naik, tapi produk adoptionnya minim. TVL-nya rendah. Semua orang cuma goreng-goreng harganya doang, tanpa ada utility yang nge-backing. Kalau 5 dari 7 tanda ini udah muncul, itu hati-hati, bubble-nya bisa pecah kapan
aja. Contoh bubble besar di cryptocurrency. Bitcoin juga pernah bubble di 2013. Naik dari $100 ke $1000 lalu crash 80%. Lalu ada ICO 2017. Ethereum itu jadi bahan bakar buat ICO. Ribuan token lahir, banyak scam. Crash bawa ETH dari $1400 jadi $80. Dropnya jauh banget. Yang ketiga ada DeFi Summer 2020. Yield farming bisa sampai 1000% APR. Banyak rug pull tapi juga lahir Web3 apps seperti Uniswap, Aave, dan juga Compound. Yang paling lucu adalah NFT di 2021. Bored Ape sampai $400.000. Tweet dijual sampai jutaan dolar. Setelah crash, ya volume transaksi di NFT turun 90% lebih. Harganya juga udah jadi abu. Nextnya yang terakhir ada meme coin di 2021-2022. Doge dan Shiba naiknya gila, tapi banyak ribuan copycat yang rug pull. Patternnya udah kelihatan jelas banget di sini. Kalau ada bubble, pasti ada yang crash, lalu ada yang selamat alias survivor. Jadi pemenang jangka panjang. Strategi protect investasi. Jadi gimana sih buat lindungin diri lo dari yang namanya crypto bubble? Yang pertama, diversifikasi as always. Jangan all in ke satu naratif. Bagi ke Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan sebagian besar lagi alts. Yang kedua, ambil profit bertahap. Kalau misalkan udah naik kali 3, kali 2, tarik modal awalnya dulu. Jangan nunggu perfect top atau jangan jual paling atas. Yang ketiga, gunain stablecoin. Parkir profit lu ke USDT atau USDC buat siap deploy saat ada mini crash. Yang keempat, hindarin leverage tinggi. Leverage tinggi plus market lagi bubbling equals margin call yang sangat cepat. Lalu yang kelima, spot utility. Cari project yang punya real use case, bukan sekadar hype doang. Yang keenam, simpen di exchange yang aman ataupun di wallet pribadi. Jangan taruh semua di DEX atau wallet connect secara random. Ingat ya, survive itu lebih penting daripada lu FOMO. Yang survive dari 2017 dan 2021 sekarang udah banyak jadi jutawan. Jadi sekarang gua bakal simulasiin skenario 2025 dan dimana bubble itu bakal terjadi. Sebenarnya ini ada kandidat yang cukup kuat untuk jadi bubbling crypto ya. Yang pertama itu ada restaking, Eigenlayer dan turunannya. Yang kedua ada RWA ya, tokenisasi aset dunia nyata. Karena menurut gua dua sektor ini cukup overhype walaupun kita belum lihat real use case-nya ya. Kecuali beberapa project yang emang sangat legit. Lalu yang ketiga ada AI dan yang keempat itu ada gaming Web3. Karena di gaming Web3 banyak sekali project yang memang hanya untuk play to earn. Skenarionya ya simple. Naratif baru bikin token naik 20 kali lipat. Retail mulai FOMO. Media makin pumping. Mulai dari media kripto, media finansial. Lalu banyak yang take profit. Bubble-nya pecah. Survivornya jadi raksasa baru. Jadi ini bukan soal menghindari bubble 100%, tapi masuk dan keluar dengan strategi. Jadi crypto bubble adalah pedang bermata dua. Bisa bikin kaya, tapi kalau lo disiplin. Bisa juga bikin lo miskin kalau lo FOMO, lo masuk ke semuanya tanpa ada strategi apa-apa. Kuncinya adalah detect tanda bubble-nya, ambil profit, lindungi modal. Simple kan? Bulan ini udah pasti ada yang namanya bubble baru. Pertanyaannya, apakah lo mau jadi korban atau lo mau jadi survivor yang siap panen setelah bubble-nya pecah? Oke, itu dia, join komunitas Ghost Chain ID buat update market, warning bubble, dan strategi investasi bareng Crypto Bros lainnya. Stay smart, stay ghost.